because I was on the Euros. So now I'm finally here. It feels now official. So I'm really happy to be here. And Đặt vé trước đây là tầm khoảng 1 tháng trời rồi để dành dần. Jelang tampil di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Maret nanti, PSSI sangat serius mempersiapkan timnas Indonesia demi raih hasil maksimal. Banyak hal dipersiapkan, termasuk salah satunya dengan menambah amunisi melalui pemain keturunan lewat jalur naturalisasi. Teranyar pun timnas Indonesia senior bakal segera diperkuat oleh striker keturunan Belanda Ole Romani. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dito Aryo Tejo juga sudah mengatakan bahwa pengambilan sumpah WNI untuk Ole akan berlangsung pada akhir pekan ini pada Sabtu 8 Februari di London. Nah, bakal resmi mencuri WNI dan memperkuat timnas Indonesia. Nama Ole Romani juga sudah lebih dulu disoroti oleh sejumlah media asing terutama dari kawasan Asia. Salah satunya datang dari media asal Jepang Sportsbull.gp yang ikut menyoroti kabar bergabungnya Ole Romani ke timnas Indonesia. Dalam laporan terbarunya, Sportsbull.gp menyoroti sosok Ole Romani yang sempat bermain buat timnas Belanda U20 sebelum akhirnya dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia senior. Jika melihat dari statistik penampilannya, kehadiran Ole Romani bakal menjadi amunisi berharga buat skuad Garuda terutama di lini depan. Menurut data dari Transfermarkt, disebutkan bahwa striker yang memiliki market value 1,3 juta euro atau setara dengan 22 miliar rupiah tersebut mampu mencetak 14 gol dan memberikan 1 assist dari total 82 penampilannya di kasta teratas Liga Belanda. Nah, setelah nama Ole Romani, Coach Patrick juga diketahui sudah bergerak untuk menambah amunisi pemain naturalisasi, di mana ada beberapa pemain yang mulai digoda Kluivert untuk bersedia memperkuat tim Garuda. Memang sejak ditunjuk menjadi pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert sudah berbicara dengan beberapa pemain diaspora dan membocorkan juga satu nama pemain keturunan yang kini tengah digoda ialah Jairo Riedewald. Patrick menegaskan dirinya sedang berusaha meyakinkan gelandang yang kini berkarir di kasta tertinggi Liga Belgia itu untuk bersedia menerima tawaran menjadi WNI. Dia berharap proses naturalisasi Jairo bisa dilakukan secepatnya, apalagi timnas Indonesia akan menjalani 4 laga penentuan putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Garuda bakal bersua Australia, Bahrain, Cina, dan juga Jepang. Ya, salah satu aspek yang menarik dari pernyataan Kluivert dalam sesi perkenalan resmi lalu ialah perspektifnya mengenai kategori pemain lokal dan pemain keturunan timnas Indonesia yang selama ini dikotak-kotakan. Menurut pelatih berusia 48 tahun itu, tak ada bedanya antara pemain lokal dan juga diaspora. Bagi Kluivert, keduanya sama-sama penting untuk membangun skuad Garuda yang tangguh. Jika berbicara mengenai targetnya sebagai pelatih timnas Indonesia, tentu target paling dekat yaitu lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, tidak hanya berbicara soal melangkah ke Piala Dunia yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, mantan striker timnas Belanda itu menegaskan siap untuk mempersiapkan timnas Indonesia U23 untuk melangkah ke Olimpiade 2028 yang akan digelar di Los Angeles, Amerika Serikat. Nah, demi mewujudkan target-target yang dicanangkan itu, tentu skuad Garuda membutuhkan amunisi berkualitas yang lebih banyak. Sebab jika menilai bagaimana komposisi skuad timnas sekarang ini, belum bisa dikatakan balance di tiap lininya. Tentu menyusul kebutuhan timnas ini pun nama Ian Maatsen, bek sayap Chelsea, santer dibicarakan di kalangan penggemar. Ia sempat dipanggil timnas Belanda secara mendadak saat UEFA Euro 2024, tetapi tidak bermain 1 menit pun. Jelas keputusan Ronald Koeman kala itu membuat Maatsen kecewa. Ia pun merasa kesempatannya minim padahal ia punya potensi besar. Dan karena itulah isu terbaru menyebut bahwa Maatsen mulai berpikir untuk membela Indonesia terutama setelah melihat betapa seriusnya PSSI dalam merombak timnas. Banyak yang menilai Maatsen punya skill kelas dunia di pos bek kiri. Kemampuannya sudah teruji di Premier League saat membela Chelsea. Maatsen juga disebut tertarik merasakan atmosfer serupa, apalagi fans Indonesia kerap memberikan dukungan luar biasa di media sosial.
Ya, basis supporter yang besar dan dukungan masih menjadi faktor penentu bagi pemain diaspora untuk bergabung. Terlebih ambisi besar Indonesia untuk menembus Piala Dunia 2026 bisa menjadi motivasi tambahan. Spekulasi mengenai masa juga semakin menguat seiring perombakan besar dari PSSI, di mana Indonesia telah membuktikan keseriusannya dalam menarik pemain keturunan untuk memperkuat skuad Garuda. Ya, Indonesia kini memiliki daya tarik yang semakin besar bagi pemain keturunan. Magis Patrick Kluivert sebagai legenda sepak bola dunia menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan para pemain diaspora. Filosofi permainan juga memberikan harapan bagi pemain yang ingin berkembang, dan jika Mason benar-benar memilih Indonesia, maka lini pertahanan Garuda jelas akan semakin solid. Dengan kombinasi pemain muda berbakat dan juga pengalaman para pemain diaspora, Indonesia berpeluang menjadi kekuatan baru di benua Asia. Kian masifnya minat dari pemain keturunan ini juga lantas menjadi sorotan publik Asia, sebab Indonesia sangat lancar dalam menggait pemainnya untuk memperkuat timnas. Melihat ini pun, si negara tetangga Malaysia jadi malu sendiri karena kepergok meniru langkah Garuda dengan memproses sejumlah pemain keturunan Eropa untuk dinaturalisasi. Ya, timnas Malaysia yang akan berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027 tengah berupaya menambah amunisi yang mana dari banyaknya pemain keturunan yang disebutkan. Salah satunya berasal dari Belanda, tetapi identitas sang pemain masih dirahasiakan. Publik negeri kincir angin juga turut merespon informasi ini melalui salah satu media lokalnya Belanda, di mana mereka menyebut Malaysia mencontek Indonesia. Media Belanda Football Zone menyebut tidak hanya satu tetapi 3 pemain keturunan Belanda yang tengah dibujuk oleh Malaysia, dan langkah yang dilakukan ini terinspirasi dari cara PSSI memperkuat timnasnya. Media lokal Malaysia Makan Bola bahkan sampai menyebutkan identitas pemain yang kemungkinan tengah diproses oleh Malaysia, di mana pemain yang disebut-sebut adalah penyerang Ferdi Drive, Zian Fleming, dan juga pemain tengah Sam Skerperman. Ya, biarlah Malaysia melakukan tiru-meniru seperti tabiatnya. Di sisi lain, Vietnam dan Thailand justru tengah kisruh sendiri, di mana striker timnas Vietnam Pham Tuan Hai mengaku difitnah setelah diklaim menjelek-jelekan Liga Thailand dengan menyebut tidak level bermain di liga tersebut. Sosok Pham Tuan Hai merupakan salah satu pemain yang sukses membawa timnas Vietnam menjuarai Piala AFF 2024 lalu. Bukan selesai akan prestasinya, namun kabar miring malah menggoyangnya, di mana berasal dari salah satu media Thailand dengan mengutip pernyataannya yang kontroversial. Kaosot melalui akun media sosial resmi mengunggah pernyataan Pham Tuan Hai yang merendahkan Liga Thailand. Dalam unggahan itu disebutkan jika Liga Thailand bukan tempat yang tepat untuk meningkatkan level kemampuannya. Lebih tepatnya, Pham Tuan Hai tidak tertarik untuk bermain di Liga Thailand dan lebih berminat untuk berkarir di liga yang levelnya lebih tinggi. Sontak kabar ini menuai kontroversi dan langsung dibantah oleh Pham Tuan Hai langsung melalui pernyataan kepada media lokal Vietnam VTC News. Pham Tuan Hai menegaskan jika dirinya tidak pernah mengkritik Liga Thailand seperti yang dilaporkan oleh media Kaosot, dan dalam klarifikasinya pun Pham Tuan Hai mengakui kualitas yang dimiliki oleh Liga Thailand sebagai salah satu liga profesional di Asia Tenggara. Ia juga menyebut jika setiap liga di kawasan ASEAN memiliki tingkat kesulitannya masing-masing dan juga berbeda satu sama lain. Menilik ini pun media Vietnam Sohak Vien mengecam Kaosot sebagai media yang tidak kredibel dengan membagikan informasi yang dibuat-buat tidak berdasarkan fakta.